Halo Sobat DIY CNC Router dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya pada video part 3 dari serangkaian video tutorial saya mengenai desain 3 dimensi dan CAM di program Aspir tentunya ya. Oke, lanjut saja. Pada video kali ini kita akan melakukan proses pemotongan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan proses pemotongan pada mesin CNC, sebelumnya kita akan menyimpannya ke dalam format yang dapat dibaca oleh mesin CNC teman-teman masing-masing ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu perkiraan lama waktu pengerjaan ya. Ini sangat penting apabila mengerjakan file 3D, jadi kita bisa tahu seberapa lamakah waktu yang dipakai untuk memotong file 3 dimensi. Karena memotong file 3 dimensi itu berbeda ya dengan memotong file 2 dimensi. Kita cek dulu satu-satu. Saya akan menyimpan 1, 2, 3, 4 toolpad ini menjadi satu kesatuan file. Untuk file yang pertama nanti ini mengandung 4 toolpad ini, diperkirakan 2 menitan ya. Yang kedua adalah saya akan menyimpan file 3D roofing ini menjadi satu file saja dan diperkirakan 6 detik. Tapi untuk mesin saya kalau sudah mode 3D itu estimasinya itu skalanya itu dinaikin jadi sekitar 1,9 ya. Jadi diperkirakan kalau untuk 3D roofingnya ini 12 detik ya. Begitupun juga untuk file nomor 4 nanti yang akan saya simpan, yaitu file 3D finishing, dikalikan scale faktornya 1,9 untuk mesin saya, dia sekitar 6 menit 53 detik atau 7 menitan ya. Kalau ditanya teman-teman kenapa ini ada scale faktornya, karena setiap mesin itu mempunyai karakteristik masing-masing ya. Kalau misalkan scale faktor 1 itu menurut saya sangat tidak mungkin ya kalau untuk 3 dimensi ya, karena ada namanya initial akselerasi, full speed, dan deakselerasi. Jadi ketika kecepatannya 4500 mm per menit, itu dari kiri ke kanan itu tidak langsung semua. Jadi pertama itu dia akan ada start dulu, baru full speed, akan pelan lagi, start lagi, full speed, pelan lagi, seperti itu teman-teman. Terus file yang terakhir adalah file cutout ya, scale faktornya 1, yaitu sekitar 51 detik atau 1 menit. Oke, langsung kita simpan saja. Nah, tadi sekilas teman-teman lihat seperti ini ya, ada tulisan error. The visible toolpad use direction tool and the selected post processor does not support tool changing. Jadi Linux CNC tidak support tool changing, dan kenapa? Karena ada tools yang berbeda yang diselect jadi satu ya. Jadi caranya ya kita hilangin aja, kita select sesuai yang kita butuhkan. Jadi saya akan menggabungkan file yang pertama, 3 toolpad ini jadiin satu ya. Saya pilih visible toolpad to one file. Saya save toolpadnya. Saya kasih nama YTB 01. Saya simpan. Oke, selanjutnya saya akan save 3D roofing. Saya simpan menjadi YTB 02. Yang ketiga, file 3D finishing ini saya simpan menjadi YTB 03. Dan yang terakhir yaitu file cutout yang ada tabnya, saya simpan menjadi YTB 04. Tujuannya saya flooring ini ke teman-teman biar nanti bisa di tracking pada saat pemotongan, mana sih file nomor berapa, sesi pemotongan yang mana, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke. Bagi yang ingin bertanya tentang post processing yang saya gunakan, saya menggunakan Linux CNC ya. Controller yang saya gunakan adalah DSP controller versi awal ya, A50 berapa gitu saya lupa. Dia supportnya di Linux CNC, karena untuk yang post processing DSP khusus untuk kontrol saya di sini tidak ada ya. Adanya DSP yang versi atas yang ada ATC-nya. Ada DSP ATC, nah ini. Tapi itu tidak cocok untuk mesin saya. Yang cocok Linux CNC. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan. Kita review kembali mata yang digunakan. Yang pertama mata 8 mili 2F lurus, ulir lurus, untuk profiling dan pocketing sesuai dengan yang di tutorial part 2.
Dan juga mata untuk 3D finishingnya kita menggunakan mata tapered balnus R0,5 ya, sesuai juga dengan tutorial di part 2 sebelumnya. Lanjut. Sekarang kita akan melakukan proses pengecekan ya, baik pengecekan error pada program dan pengecekan lama waktu pengerjaan pada masing-masing file. Yang pertama kita cek file yang pertama. Kita lihat apakah ada selisih waktu. Oh, ternyata ada ya, cuman beda sedikit. Kita cek lagi program yang kedua. Apakah ada selisih waktu? Ya, ada selisih, tapi tidak banyak. Nah, sekarang adalah program yang ketiga, 3D finishing. Biasanya di sini ada selisih yang lumayan banyak, tapi saya rasa kali ini tidak ya. Iya, ada selisih lebih kecil ya. Lanjut ke program terakhir. Semua program dapat dikalkulasi, berarti tidak ada error pada program. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan. Ini merupakan program yang pertama ya. Bisa teman-teman lihat parameternya saya taruh di sebelah kiri biar bisa di tracking. Nah, pada program kali ini melakukan 4 proses ya. Pertama profiling, kedua pocketing, ketiga pocketing, dan keempat profiling. Oke, kita simak jalan programnya di mesin. Untuk proses perekamannya saya tidak mempercepatnya ya, jadi ini adalah actual speed. Paling nanti saya potong beberapa menit agar durasi videonya tidak begitu panjang dan teman-teman juga tidak bosan untuk menonton videonya. Nah, ini teman-teman contoh chip gram yang dihasilkan. Tadi di set 0,0833 ya, seperti ini. Jadi tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar juga. Sudah sangat cukup ya untuk tipe bahan keras seperti kayu sonokling seperti ini ya. Sehingga membuat mata awet dan tidak terbakar ya. Dan hasil potong juga bagus. Sekarang ini merupakan proses 3D roofing ya, untuk membuka jalan mata tapered balnus nanti. Ya, prosesnya sangat cepat sekali ya. Hanya beberapa detik saja. Ya, udah selesai. Baik, ini merupakan proses mencari titik nol untuk tapered balnus ya, menggunakan tool Zero Setter. Tools ini sangat cocok sekali untuk menemukan titik nol pada saat pergantian mata, terlebih untuk yang 3 dimensi seperti ini ya, dimana titik nol terhadap benda sudah hilang ya, karena sudah termakan pada potongan sebelumnya. Nah, sekarang ini merupakan proses
Pemotongan 3D finish ya, menggunakan mata tapered balance R0,5 dengan detail parameter potong ada di sebelah kiri ya teman-teman, bisa dilihat sebagai tracking saja agar teman-teman tahu parameternya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit asap di kanan kiri pada saat melakukan pemotongan. Ini terjadi karena bahan kita ini kayu keras dan sangat kering ya, jadi sangat gampang sekali panas dan menimbulkan asap. Nah, inilah yang saya bilang sebelumnya ya, kita membutuhkan ciplot 0,1 itu agar mengurangi asap-asap seperti ini ya. Ini namanya efek burning ya. Efek ini terjadi ketika RPM terlalu tinggi pada saat kecepatan rendah ya. Kayak yang saya bilang tadi, walaupun kecepatannya 4500 mm per menit, tapi pada saat sampai ujung kiri dan ujung kanan kecepatannya akan berkurang, dan ketika kecepatannya berkurang otomatis ciplotnya juga akan berkurang. Ketika ciplotnya berkurang maka akan menimbulkan asap. Tapi tenang saja, itu tidak akan berefek pada hasil pemotongan ya, karena sudah kita set ciplotnya 0,1. Ini juga merupakan proses mencari titik nol untuk mata diameter 8 mm menggunakan tool zero setter yang sebelumnya kita gunakan. Nah, yang ini adalah proses terakhir ya, proses profiling outside boundary dengan metode ada tabnya di sisi kiri kanannya. Oke, kita lihat aja prosesnya. Nah, ini merupakan hasil tabnya, bisa terlihat ya teman-teman. Workpiece-nya tidak putus, masih ada tab yang menempel yang menahan workpiece-nya ya. Nah, untuk memotongnya gampang saja, kita menggunakan obeng seperti ini, sangat mudah. Nah, ini merupakan hasilnya.
Nah, ini adalah hasil potongnya teman-teman, close up-nya. Baru diangkat, masih hangat. Kita lihat tabnya masih ada, dan serabut-serabutnya masih ada tertinggal sedikit-sedikit ya. Ini hal yang wajar ya kalau di kayu. Nanti akan saya amplas sedikit. Nah, ini hasil setelah saya amplas sedikit ya, pakai amplas halus. Saya ini nggak begitu pintar mengamplas ya, jadi ya masih ada serabut-serabutnya. Yang jelas ini taknya sudah saya potong ya menggunakan cutter. Karena ini kayu keras jadi agak susah tadi memotongnya. Kira-kira seperti ini hasilnya ketika sudah diamplas. Serabut-serabutnya tadi sudah agak menghilang ya. Ya, saya rasa ini cukup memuaskan. Untuk hasil potong DIY CNC router ya, tidak kalah lah dengan CNC pabrikan beneran. Cie-cie. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai akhir. Baik itu part pertama, part kedua, dan part ketiga. Semoga video tutorial dari saya ini bisa membantu teman-teman semua dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi. Salam DIY CNC router.